Assalamualaikum. Kita lanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang dapat membuat bangkrut di dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah bangkrut karena tidak mau berhaji. Melakukan ibadah haji memang bukanlah kewajiban bagi orang muslim yang tidak mampu melaksanakannya, karena harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Tetapi ada pengecualian bagi orang-orang yang jelas-jelas mampu. Dia malah akan mendapat siksa jika tidak mau menunaikan ibadah haji. Dia akan bangkrut jika ia meninggalkan atau mengelak dari perintah Allah. Kenapa bisa bangkrut? Karena orang tersebut hanya akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah. Padahal menunaikan ibadah haji akan memberikan banyak pengalaman dan penambahan keimanan sendiri. Pertama, haji adalah simbol kesinambungan umat dengan bapaknya Ibrahim alaihissalam, karena kita menghidupkan syiar-syiarnya dan bertawaf di rumah yang dibangunkan. Haji adalah simbol persatuan umat Islam tanpa memandang ras, warna kulit, dan kebangsaan. Karena dasar persatuan kaum muslimin adalah akidah, agama, dan syariat Islam. Dua, haji adalah manifestasi prinsip-prinsip Islam. Manifestasi ukhuwah Islamiyah di mana manusia merasakan secara nyata bahwa ia adalah saudara bagi setiap muslim di dunia. Manifestasi persamaan antar berbagai bangsa dan suku. Haji adalah manifestasi dari firman Allah dalam Al-Quran, Waja'alna lakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, dan kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Di dalam haji terwujud ta'aruf akbar antar bangsa-bangsa di dunia. Haji merupakan manifestasi kesetiaan seluruh kaum muslimin terhadap satu kesatuan politik. Tiga, haji adalah madrasah yang mengantarkan manusia muslim agar dapat belajar, berusaha sambil bersabar. Sebab jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Dengan haji hidup selalu dalam suasana ibadah, bersikap ramah dan kasih sayang kepada sesama mukmin, mengendalikan emosi dan nafsunya, berinfak di jalan Allah tanpa imbalan, mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah, dan merendahkan sesuatu yang direndahkan Allah, serta dapat mengerti cara memperlakukan musuh terhadap orang yang memusuhi Allah dan mendukung orang yang mendapat dukungan Allah. 4. Di dalam setiap amalan haji terkandung berbagai pelajaran dan makna. Jika manusia menyadari haji akan melahirkan gagasan-gagasan rohani, peningkatan akhlak Islami, dan semangat keteladanan yang lebih tinggi terhadap Rasulullah. Arafah adalah tempat berkumpulnya manusia sebelum melaksanakan tawaf rukun. Semua orang yang berniat haji berkumpul di padang Arafah. Secara serentak dan bersamaan, mereka memulai keberangkatan untuk mengagungkan Ka'bah. Kemudian menuju Muzdalifah dalam keadaan telah bertaubat dan berserah diri. Mereka menuju Ka'bah dengan jiwa bersih. Dari Muzdalifah mereka berangkat menuju Mina untuk melontarkan jumrah sebelum tawaf, sebagai pernyataan bahwa musuh Allah adalah musuh mereka. Kemudian memotong hewan korban sebagai tanda syukur kepada Allah atas karunia-Nya dalam menghalalkan binatang ternak kepada mereka. Lalu mencukur rambut sebagai persiapan tawaf dengan jiwa bersih, pakaian suci, dan penampilan bagus. Setelah itu mereka menuju Makkah dan bertawaf di sekeliling Ka'bah sambil mengagungkannya karena Allah telah mengagungkannya. Allah berfirman, yang artinya, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat ke-32. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah sebagaimana pernah dilakukan ibu mereka Siti Hajar yang salehah pada hari permulaan Baitullah dibangun.
Keluar dari perjalanan ini manusia menjadi seperti dilahirkan kembali. Seterusnya mereka kembali ke Mina untuk melontar jumrah sebagai pernyataan permusuhan total terhadap setan untuk selama-lamanya. 5. Haji membawa kembali kaum muslimin kepada markas Islam pertama. Perjalanan kembali ini akan memperkuat ikatan seorang muslim kepada pusat Islam. Ia adalah negeri spiritualnya, kiblatnya, orientasi jasadnya, titik tolak semangat dan cita-citanya. Melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang yang sudah mampu dan telah memenuhi persyaratan. Mampu artinya ada biaya dalam perjalanannya, juga ada nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain itu ada kendaraan yang bisa dipakai untuk perjalanan menuju ke Baitullah, aman di perjalanan serta sehat tubuhnya. Kemudian berikutnya adalah bangkrut karena makan barang riba. Riba itu hukumnya haram, karena itu Allah mengancam akan menyiksa terhadap siapa saja yang makan barang riba dan membuatnya bangkrut. Bagi orang yang sudah biasa memakan barang riba, ancaman Allah itu tidak akan mampu menggetarkan hatinya, karena hatinya sudah beku dan menghitam akibat dari seringnya makan barang haram. Sehingga peringatan, nasihat, teguran, dan fatwa-fatwa ulama sulit meluluhkan hatinya. Banyak sekali kemudaratan yang ditimbulkan dari makan barang riba, terutama terhadap mentalitas orang yang memakannya. Diharamkannya riba itu dikarenakan di dalamnya terdapat unsur penipuan, manipulasi, pengkhianatan, ketidaksamaan, dan kecurangan. Oleh karena itu Allah mengancam akan menyiksa terhadap orang yang makan barang riba. Besok pada hari kiamat orang-orang seperti ini akan mabuk seperti orang yang kemasukan setan, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, yang artinya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, hindarilah perkara 7 yang membinasakan, yaitu syirik pada Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali ada alasan menurut ajaran agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling mundur di waktu berperang, menuduh berzina kepada mukminah yang terjaga atau terpelihara yang lupa. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya Rasulullah SAW telah melaknati pemakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang menulis riba, dan 2 orang yang menjadi saksi barang riba. Dan beliau bersabda, kedudukan mereka adalah sama. Hadis riwayat Muslim. Berkatalah Qatadah, sesungguhnya orang yang makan riba besok pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dari kuburnya dengan gila. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Mauqif, ahli mahsyar, kalau ia itu adalah pemakan barang riba. Sebagai pertanda, jika kelak di padang mahsyar engkau melihat adanya orang gila, maka semasa hidupnya ia telah memakan barang riba. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud yang menerima keterangan dari bapaknya, ketika perjinahan dan memakan barang riba sudah merajalela di suatu desa, maka Allah mengizinkan membinasakannya. Ini merupakan pertanda hancurnya dunia jika kelak perjinahan dan orang yang memakan riba telah merajalela. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berkata, orang yang menambah dan orang yang minta tambah, keduanya di dalam neraka. Yakni orang yang mengambil dan memberi barang riba, keduanya adalah sama akan masuk dalam neraka.
Rasulullah SAW pernah bersabda, berhati-hatilah kamu terhadap dosa-dosa yang tidak diampuni, yaitu gulul, mengkhianati harta rampasan perang. Barang siapa yang menyimpan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dengan membawa barang simpanannya. Makan riba, barang siapa yang makan riba, maka pada hari kiamat nanti ia dibangkitkan seperti orang yang kemasukan setan. Kemudian Rasulullah membaca ayat, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Surat Al-Baqarah ayat 275. Rasulullah SAW bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan dosanya seperti dosa seorang lelaki bersetubuh dengan ibunya. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian di antara beberapa ancaman siksa bagi siapa saja yang makan barang riba. Meskipun ada ancaman demikian, masih banyak orang yang suka memakan barang riba. Hal ini tidak lepas dari pengaruh minimnya ajaran agama yang ia terima, juga kepribadiannya yang buruk, sehingga agama dalam hidupnya hanya sebagai hiasan saja, dekorasi saja. Ajaran-ajaran tidak pernah dilakukan meskipun ia mengaku beriman. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa riba itu hanya terdapat pada emas, perak, dan makanan-makanan. Adapun yang dimaksudkan dengan makanan ialah sengaja sesuatu yang sudah biasa dimakan agar badan menjadi kuat, atau buah-buahan, atau juga sesuatu yang dapat dibuat untuk pengobatan, dan tidak ada riba selain yang tersebut. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah bangkrut karena makan harta anak yatim. Menganiaya anak yatim adalah perbuatan yang sangat hina. Memakan harta orang yang tidak mampu juga sama. Seperti itulah gambarannya. Ia akan bangkrut karena ia adalah orang yang tidak mampu mencari keridhaan Allah. Allah tidak akan mengampuni perbuatan orang yang mengambil hak orang lain. Apalagi jelas sekali bahwa anak yatim itu sudah ditinggal mati oleh orang tuanya. Memakan harta anak yatim itu merupakan perbuatan sangat tercela. Sepertinya ia tidak mempunyai belas kasihan lagi terhadap anak yatim. Apalagi bila harta yang ditinggalkan oleh ayahnya itu sangat sedikit sekali, sehingga si yatim tidak bisa merasakan harta peninggalan orang tuanya. Kejam sekali bila ada seseorang yang menyia-nyiakan anak yatim. Tidak akan berani memakan harta anak yatim kecuali karena ia berperangai buruk, yang tidak punya rasa iba terhadap anak yatim, yang serakah, rakus, dan berani menentang hukum Allah. Sebab memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim itu merupakan dosa besar dan siksanya pun sangat pedih. Imam Al-Hafidz Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Kaimas Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair yang menempatkan makan harta anak yatim itu termasuk dosa besar ranking ke-13 dari 70 ranking dosa besar. Ini menunjukkan begitu besarnya dosa wanita yang memakan harta anak yatim. Di dalam Al-Quran pun sudah digambarkan dengan sangat jelas sekali bentuk penyiksaan bagi orang yang makan harta anak yatim secara aniaya. Berikutnya adalah bangkrut karena tidak bisa menegakkan keadilan. Adil tidak bisa dikatakan dengan mudah, apalagi diberikan kepada seseorang yang tidak bisa bertindak adil, merupakan orang yang bangkrut karena tindakannya yang telah memutarbalikan fakta. Hakim yang memutuskan perkara di pengadilan, apakah ia akan mendapat siksa yang sama jika telah berlaku tidak adil?
Tentu saja, bahkan ia akan mendapatkan hukuman yang paling pedih. Karena itu hakim dipilih karena kejujurannya, keadilannya, kealimannya, kepandaiannya, dan keluasan ilmunya di bidang hukum serta ketakwaannya kepada Allah. Seorang hakim yang benar-benar menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, maka dia akan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah dan tempatnya sangat terhormat di surga nanti. Sebaliknya, hakim yang tidak jujur, tidak adil, selalu berat sebelah dan menjatuhkan hukuman berdasarkan kepentingannya, maka ia akan mendapat siksaan yang amat pedih, mendapat kutukan seluruh makhluk yang ada di kolong langit dan di dasar lautan. Juga keberadaannya bisa dihukumi kafir. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran berikut, yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Kemudian barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Surat Al-Maidah ayat 45. Kemudian barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Surat Al-Maidah ayat 47. Seorang hakim yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Allah, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir, zalim, dan fasik. Orang yang tergolong dalam kumpulan orang-orang hina tersebut adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksa neraka yang pedih. Bagaimanapun beratnya seseorang yang diberi amanah harus benar-benar melaksanakannya dengan baik. Apabila seseorang tidak mampu melaksanakan amanah, maka hendaknya ia mengembalikannya. Apabila seseorang tidak mau mengembalikannya kepada pemberi amanah, maka ia dapat disebut khianat atau tidak dapat dipercaya. Begitulah yang sifat yang dimiliki oleh seorang hakim. Jika ia tidak dapat dipercaya, maka apa yang ia ucapkan di dalam pengadilan tidak akan dapat dipercaya, karena ia hanya seorang pendusta dan apa yang ia ucapkan merupakan kebohongan belaka. Kemudian yang selanjutnya adalah bangkrut karena mengumbar aurat. Kenapa wanita yang mengumbar auratnya dikatakan sebagai orang yang bangkrut? Karena di akhirat ia akan mengalami kerugian besar dengan mendapat siksaan yang pedih. Di dunia pun ia akan mengalami kerugian dengan hilangnya kehormatan diri akibat dari auratnya diumbar di depan umum. Aurat adalah bagian tubuh yang tidak pantas diperlihatkan kepada orang lain, bahkan haram hukumnya bila sengaja diperlihatkan. Karena itu berdosa menyingkap aurat. Lebih-lebih bagi seorang wanita, aurat adalah bagian dari harga dirinya dan kehormatannya. Banyak wanita yang jatuh kehormatannya karena tidak mampu menjaga auratnya. Dengan memperlihatkan aurat, seorang wanita tidak akan mempunyai kehormatan di hadapan orang lain, khususnya di hadapan kaum laki-laki. Melihat kenyataan ini, maka wajib bagi seorang wanita menjaga kehormatannya dengan tidak memperlihatkan auratnya kepada siapapun yang tidak diizinkan oleh syara untuk melihatnya, atau juga bisa dibilang yang bukan muhrimnya. Wanita dilarang memperlihatkan auratnya di depan umum karena perbuatan itu dapat menjadi sumber fitnah baik bagi dirinya maupun bagi orang yang melihatnya. Sebagai seorang muslimah seharusnya berpakaian yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Untuk itu Allah akan menyiksa terhadap wanita yang tidak mematuhi hukum syara ini. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, ada 4 wanita yang menjadi penghuni neraka, yaitu 1. Wanita yang sering menyakiti suaminya dengan lisannya. Jika suaminya tidak ada di rumah, ia tidak bisa menjaga dirinya. Bila suaminya ada di sisinya, selalu disakiti dengan ucapan lisannya. 2. Wanita yang memberi beban suaminya di luar batas kemampuannya. 3. Wanita yang tidak menutupi dirinya atau auratnya dari pandangan lelaki lain dan senang keluar dari rumahnya dengan bertamarruj atau pamer kecantikannya.
4. Wanita yang hidupnya tidak mempunyai tujuan lain kecuali hanya untuk makan, minum, dan tidur. Ia tidak mempunyai keinginan dan kesenangan untuk melakukan salat, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, juga tidak punya keinginan untuk taat pada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang melepas pakaiannya di selain rumahnya sampai kelihatan lelaki lain, maka Allah akan membakar tabirnya. Maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan memberikan siksa dengan tidak akan pernah memaafkan kesalahan wanita tersebut karena telah mengumbar auratnya. Berikutnya adalah bangkrut karena berzina. Banyak orang yang tidak sadar kalau perzinahan yang tampaknya nikmat dan indah itu ternyata mendatangkan kerugian yang besar bagi pelakunya. Ia akan mengalami kebangkrutan yang hebat di akhirat nanti. Siksaan yang diterima jauh lebih pedih daripada segala bentuk siksaan di dunia. Tidak hanya itu, di dunia ia akan mengalami kebangkrutan juga karena hilangnya harga diri di tengah masyarakat. Juga menjadi bahan cibiran orang karena perbuatan nistanya tersebut. Perbuatan zina merupakan perbuatan dosa besar yang paling besar setelah pembunuhan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa zina itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Itu semua salah satunya karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang mengumbarkan hawa nafsunya tanpa ada kontrol yang dilakukan sebagai bentuk pelampiasan nafsu yang seharusnya tidak perlu diumbar sembarangan. Mengapa zina termasuk dosa besar? Karena orang yang berzina itu mengabaikan tuntunan syariat dan norma-norma sosial, sehingga perbuatannya itu menyamai tingkah laku binatang yang tidak punya rasa malu, tidak punya etika, dan tidak mengenal aturan hukum. Karena itu orang yang berzina rancu keturunannya dan rendah martabatnya di hadapan sesama manusia, apalagi di hadapan Allah yang Maha Esa. Mengingat begitu kejinya perbuatan zina, sampai di dunianya pun ia harus mendapat hukuman cambuk. Jadi jika ada seorang yang melakukan perbuatan zina, maka ia tidak hanya akan mendapatkan siksa di neraka, tetapi sebenarnya ia juga harus dicambuk meski saat ia masih hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat yang kedua. Berkatalah Imam Ma'hul Ad-Damsyiki, penduduk neraka itu mencium bau yang amat busuk, lalu mereka berkata, kami belum pernah mencium bau yang sebusuk ini. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah baunya parji wanita-wanita pezina. Meski di dunia ia mendapatkan hukuman, di neraka mereka akan memiliki bau yang amat busuk yang belum pernah dirasakan semasa ia hidup. Begitu hinanya perbuatan zina hingga Allah mengancam para pemabuk atau peminum khamar bahwa kelak di akhirat minuman mereka adalah air yang mengalir di dalam neraka yang bersumber dari parjinya para wanita pezina. Dampak yang ditimbulkan oleh perzinahan ini sungguh luar biasa, baik terhadap mental, harga diri maupun siksaan yang akan diterimanya jika ia mati sebelum bertobat. Karena itu Allah memperingatkan kepada kaum muslimin agar tidak mendekati zina, sebab zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Termasuk perbuatan yang mendekati zina adalah berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi, nonton film porno, membaca bacaan cabul, serta pergaulan bebas antara pria dan wanita. Jadi mendekati zina yang dimaksudkan ayat
tersebut bukanlah berdekatan secara fisik dengan tempat-tempat maksiat seperti tempat pelacuran, hiburan malam dan semacamnya, tetapi segala perbuatan yang bisa mendorong seseorang untuk perbuatan zina. Dan intinya Rasulullah SAW mengeluarkan sabdanya yang khusus tentang perzinaan, bahkan wasiat pun beliau lakukan demi menyelamatkan umatnya dari murka Allah. Selain itu juga karena besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh perzinaan, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat kelak. Selanjutnya adalah bangkrut karena seorang ulama menjilat pemerintah. Bangkrut karena menjadi seorang ulama yang menjilat pemerintahan ini memang ada dan tidak perlu dipertanyakan lagi di mana keberadaannya, karena telah banyak sekali yang melakukannya. Karena salah satu alasannya karena takut miskin. Laknat Allah akan lebih berat diberikan kepada orang yang mengaku ulama tetapi ia telah berpaling terhadap ketentuan yang telah Allah buat. Di zaman yang serba modern ini semua dituntut untuk serba canggih dan berteknologi. Ngakunya saja sebagai ulama tetapi ia telah berbuat hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh pemuka agama. Bagaimana orang lain jika akan percaya tentang apa yang ia dakwahkan jika dia sendiri telah berbuat hina dengan menjilat pemerintah? Hal ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk selalu tampil menjadi yang terbaik dan terdepan. Tak ketinggalan juga di kalangan para ulama, mereka juga memiliki keinginan untuk menjadi yang terdepan serta memiliki pengaruh yang besar baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Orang alim yang sebenarnya itu tidak membutuhkan legalitas dan merek keulamaan atas dirinya. Bahkan ia cenderung menyembunyikan kearifannya, kehusuannya, sehingga dari luar ia tampak seperti orang biasa tanpa memakai atribut keulamaan. Tingkah lakunya cermin keikhlasan dirinya, anaknya mulia, peka terhadap kebutuhan umat, menjauhi segala perkara yang syubhat apalagi yang haram, serta menjauhkan diri dari segala sanjungan. Contohnya hati ulama kepada pemerintah yang tidak adil adalah zalim. Apalagi saat sekarang ini korupsi, manipulasi dalam biro-biro pemerintahan sudah sangat parah sekali dan sudah menjamur. Hampir setiap urusan tidak bisa lepas dari faktor korupsi dan manipulasi. Oleh karena itu, bagi ulama akhirat, mereka lebih senang menghindarkan diri dari bergaul dengan penguasa. Karena kesempitan hati penguasa bisa melahirkan kezaliman seperti penggusuran penduduk miskin dengan dalih demi kemajuan dan pembangunan, penggantian tanah rakyat yang terkena proyek dengan harga yang sangat rendah, diskriminatif dalam lembaga peradilan. Semua ini hanyalah menunjukkan keburukan pekerjaan mereka. Berikutnya adalah bangkrut karena menolak kebenaran dan hukum Allah. Kebenaran Allah adalah hukum yang bersifat paling mutlak. Maka dari itu, jika orang menolak secara terang-terangan, yang demikian itu merupakan orang yang merugi dan hanya akan mendapat bangkrut yang menyiksanya di dunia dan akhirat, karena sama saja telah menzalimi Allah. Hukum apalagi yang digunakan untuk menata peradaban manusia kalau tidak hukum Al-Quran? Sebab dalam Al-Quran segala hukum yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi manusia sudah terangkum di dalamnya. Semua hukum dan tatanan yang ada dalam Al-Quran adalah untuk kepentingan manusia dalam rangka mencari ridho Allah. Karena itu Al-Quran adalah sumber hukum yang utama. Akan terasa aneh, sudah ada hukum yang sempurna, malah mencari hukum lain hasil buatan manusia yang tidak lepas dari berbagai kepentingan dan rekayasa serta banyak sekali kebohongan
baik disengaja maupun tidak. Sudah banyak contoh dari kaum terdahulu yang dibinasakan Allah karena mereka tidak mau menggunakan hukum Allah yang mengajarkan ketauhidan, kejujuran dan keadilan. Seperti azab yang ditimpakan Allah pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka diazab karena menentang hukum-hukum Allah dan melecehkan ajaran nabinya, sehingga mereka dibinasakan Allah dengan mendatangkan banjir bandang untuk menenggelamkan mereka dalam waktu yang bersamaan. Demikian pula terhadap kaum Nabi Lut alaihissalam yang membuat aturan sendiri dan hukum sendiri yang disesuaikan dengan kerendahan moralnya. Karena itu mereka menentang hukum yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam yang berdasarkan petunjuk Allah. Mereka membiarkan maraknya tukar-menukar istri, bebasnya hubungan seksual, bebasnya homoseksual dan lesbian, sehingga pada saat itu derajat manusia benar-benar rendah seperti binatang. Mereka mengabaikan hukum Allah dan ajaran nabinya, hingga akhirnya Allah membalik bumi untuk membinasakan mereka. Begitu pula yang terjadi pada Fir'aun. Allah membinasakan Fir'aun dan pasukannya di Laut Merah karena ia menentang hukum Allah dan nabinya. Fir'aun mendustakan ayat-ayat Allah lalu membuat hukum sendiri yang disesuaikan dengan kepentingannya dan kepuasan nafsunya. Perbuatan mungkarnya inilah yang mengakibatkan ia dan pengikutnya ditenggelamkan Allah di lautan. Itulah di antara gambaran azab dari kaum yang menentang hukum Allah. Orang-orang yang menentang hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran itu menyadari kalau Al-Quran adalah sumber hukum yang utama yang masih orisinil atau asli dan suci langsung dari Allah. Tapi mengapa mereka menentang hukum Allah? Ini tidak lain karena tuntutan profesi, tuntutan perut, dan untuk mencari popularitas. Orang-orang seperti ini akan mendapat adab yang pedih dari Allah, seakan-akan hukum Allah itu kurang berharga dibanding dengan urusan mereka. Orang Yahudi dan Nasrani dalam hatinya mengakui kalau kitab Taurat dan Injil itu sudah tidak suci lagi karena dinodai oleh tangan-tangan kotor mereka. Meskipun demikian, ajaran Taurat maupun Injil tetap mereka pegang. Mereka tidak mau mempelajari Al-Quran karena kedengkiannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Rupanya kedengkian telah membutakan mata hati mereka dari kebenaran dan hukum Allah. Ini adalah gambaran dari kecongkakan mereka yang tidak bisa menerima agama Tauhid dan kebenaran hukum Al-Quran. Sikap congkak mereka ini telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Quran Surat Al-Maidah ayat 50. Khusus umat Islam yang menentang hukum Allah bisa dikatakan murtad karena mengakui kebenaran Al-Quran itu merupakan syarat yang tidak bisa ditawar untuk keimanan seseorang yang mengaku beragama Islam. Demikian juga merupakan tanda bahwa orang tersebut mempunyai pendirian yang sesuai dengan ketentuan agama Allah. Melecehkan hukum-hukumnya atau menodai kesuciannya maka bisa ditenggarai ia adalah orang munafik. Pengakuan Islamnya hanya di mulut saja, sedangkan hatinya tetap kafir yang tidak bisa menerima kebenaran dari Al-Quran. Orang seperti ini akan mendapat azab yang pedih dari Allah. Karena itu menolak hukum Allah termasuk dosa yang sangat besar. Berikutnya adalah bangkrut karena cinta keduniaan kelewat batas. Cinta keduniaan yang kelewat batas yang bisa menjerumuskan seseorang pada kemaksiatan dan kedurhakaan pada Allah adalah dosa, serta akan membuat orang yang mengerjakannya menjadi bangkrut karena telah menyia-nyiakan waktu hidupnya yang sementara ini hanya untuk memikirkan keduniaannya saja. Lalu bagaimana dengan amal ibadahnya yang telah menjadi kewajibannya yang telah diperintahkan oleh Tuhannya? Apa mereka dengan sengaja telah melalaikannya? Islam tidak melarang seseorang untuk memburu harta keduniaan, tidak melarang seseorang untuk menjadi kaya. Bahkan Islam mendorong seseorang untuk mencapai keberhasilan dalam urusan duniawi. Akan tetapi keberhasilan dalam urusan duniawi hendaknya tidak sampai melupakan urusan ukhrawinya.
Tidak sedikit para nabi, sahabat maupun wali Allah yang hidupnya bertaburan harta, tetapi hati mereka tidak sedikit pun berpaling dalam bertakarub kepada Allah. Sepertinya harta benda yang dimilikinya itu dijadikan sarana untuk berjuang dan beribadah kepada Allah, digunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, para janda, orang jompo, juga untuk membiayai perjuangan, untuk bekal ibadah haji, dan untuk membiayai perbuatan-perbuatan ma'ruf lainnya. Persoalan menjadi lain apabila harta keduniaan yang dimilikinya itu dapat melupakan dirinya dalam urusan ukhrawi, bahkan bisa menjauhkan dia dari Allah, juga bisa merubah karakternya menjadi sombong, tamak, rakus, bakhil, senang bermaksiat, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Maka keberadaan harta seperti ini merupakan fitnah besar bagi dirinya, dan inilah yang umumnya terjadi. Banyak orang terkecoh dan terpedaya hatinya oleh gemerlapnya duniawi. Bila tidak punya filter iman, jelas dirinya akan tersungkur menjadi budak duniawi. Sebab Allah menjadikan keindahan dunia ini adalah sebagai penghias bagi kehidupan manusia, bukan sebagai tujuan utama hidup manusia. Sedangkan tujuan utama hidup manusia adalah kembali kepada Allah dengan memperoleh ridhonya, seperti dijelaskan Allah dalam firman-Nya, yang artinya telah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginnya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, para pengikut atau bawahan, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, alat transportasi, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Surat Ali Imran ayat 14. Dari keterangan ayat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan kalau dunia seisinya ini hanyalah sebagai mainan belaka, sebagai penghias dan tempat singgah sementara manusia yang seharusnya digunakan untuk menumpuk pahala yang diridhoi Allah, agar dapat mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya yang akan diberikan kepada kita karena telah mengabdikan diri kepada Allah di akhirat nanti. Mengingat dunia sebagai tempat mainan dan penghias, maka dengan sendirinya dalam kehidupan dunia ini penuh dengan tipu daya, rekayasa, dan godaan. Banyak orang yang tidak mengerti tentang hakikat hidupnya yang menjadi korban tipu daya duniawi, sehingga ia rela mengkonstruksi seluruh hidupnya hanya untuk mencari kebahagiaan dan kenikmatan duniawi semata. Ia bekerja keras siang malam demi memburu harta keduniaan tanpa memikirkan segala risiko dan bentuk aturan maupun norma-norma sosial. Dari sinilah munculnya sifat serakah, rakus, tamak, gila hormat, ambisi kekuasaan, materialistis, dan perbuatan-perbuatan mungkar lainnya. Semua ini akibat dari pengaruh hatinya yang kotor, imannya yang lemah, dan akhlaknya yang rendah. Oleh sebab itu, hati punya peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku seseorang. Maka jangan berharap seseorang bisa menjadi baik selama hatinya tidak dibersihkan dari noda kefasikan dan kekufuran. Dari keterangan tersebut, maka jelaslah sudah kalau cinta keduniaan termasuk penyakit hati. Penyakit ini bisa sembuh kalau dalam hatinya ditanamkan pemahaman bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Sedangkan tujuan hidup yang sebenarnya adalah mencari ridho Allah dengan mengamalkan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan demikian akan dicapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Rugi sekali jika kita hanya memikirkan dunia yang sebenarnya tidak jelas arah jalannya, yang semuanya itu hanya bersifat sementara dan semuanya akan kembali kepada yang maha mempunyai alam semesta. Jika kita terlalu menuruti perkembangan dunia yang tidak jelas, maka kita hanya akan makin terperosok ke dalam jurang yang akan mengantarkan kita dalam kegelapan dunia maupun akhirat. Sungguh tak mengenakan meski hanya membayangkan saja. Begitu tersiksanya jika kita berada dalam lubang tersebut. Hanya kepada Allah lah kita akan meminta pertolongan dan akan diberi pertolongan.
Demikianlah beberapa hal selanjutnya yang menjelaskan tentang kebangkrutan di dunia dan akhirat. Akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.